Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh, solihah. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, perlindungan dari Allah. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Ada sistem tanam paksa ini di Jawa, di Sumatera Barat, di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi, lada, kelapa dipaksa untuk menyerahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain gagal panen, wabah penyakit merajalela, kelaparan melanda, banyak kematian, sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia mengakibatkan aksi penentangan dan kecaman dari berbagai pihak. Akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dan mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah A. Perjuangan bersifat kedaerahan. B. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. C. Masih bergantung pada pimpinan. D. Kalah dalam persenjataan. E. Belanda menerapkan politik adu domba. Berdasarkan pengalaman mengalami kegagalan melawan penjajah, maka kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu
menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya pergerakan nasional. Pada awal pergerakan nasional, banyak berdiri organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indise Partai. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Dr. Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, maka pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Yang pertama berlangsung di Jakarta tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, tapi belum menghasilkan keputusan dan merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Kongres Pemuda Indonesia kedua berlangsung di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya 106. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia mengambil keputusan. Berikut hasil Kongres Pemuda Indonesia kedua. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, sebagai organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda yang berwatak nasional dalam arti luas. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Tetap semangat, rajin belajar, tetap mengerjakan sholat 5 waktu, dan mengaji. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Untuk ayah bunda, kami sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas pendampingan Ananda hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.